Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awaluddin ma'rifatullah." Awal dari agama, awal sempurnanya agama adalah dengan mengenal Tuhan. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan salah satu jalan untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal diri pribadi kita lebih dahulu. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya sendiri, menemukan diri sejatinya, faqad arafa rabbahu, maka akan mengenal Tuhannya. Proses mengenal diri sendiri ini untuk menemukan diri sejati, diawali kita harus mengenal anasir-anasir yang ada dalam diri kita sendiri, atau istilahnya lapis-lapis yang ada dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa membedah apakah atau apa saja unsur-unsur yang ada dalam diri kita sendiri. Unsur diri kita itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur zahir dan unsur batin. Unsur zahir kita adalah raga, nafsu, dan akal. Unsur batiniah kita adalah roh, sir atau rasa, nur atau cahaya, dat atau daya hidup. Dari unsur zahir batin tersebut, kalau kita gabung akan menjadi 7 lapis unsur diri. Dan ini di dalam ilmu tasawuf atau ilmu thariqah disebut dengan ilmu martabat 7, yaitu raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat. Penjelasannya adalah sebagai berikut agar kita lebih paham memaknai unsur-unsur kita sendiri. Dan mohon maaf, ini dari banyak ilmu-ilmu thariqah itu mungkin ada sedikit perbedaan atau banyak istilahnya pengembangan-pengembangan yang sekilas seperti berbeda, tapi sesungguhnya itu menuju hakikat kesamaan. Yang pertama yang saya jelaskan adalah unsur yang paling luar, yaitu tubuh. Tubuh kita ini terdiri dari 2 lapis. Yang pertama adalah tubuh wadak, yang kedua adalah tubuh halus. Raga zahir sama raga ruhani atau raga batin. Tubuh turab sama tubuh latib, atau istilahnya raga wadak dan raga halus. Raga wadak ini diambil dari unsur kebumian, unsur zahir. Ini diwakili oleh ibu bumi, ibu pertiwi, dan ini terdiri dari tanah barba, api nur kadim, angin abdu isamas, air ma'ul hayat. Dan apa yang ada dalam diri kita, anasir wadak ini diturunkan oleh ibu kita. Lantas yang batin, raga latib, raga halus, itu dari anasir mani, madi, wadi, manikam. Ini mewakili unsur bopo angkoso atau unsur kelangitan juga. Ini biasanya ini diturunkan oleh ayah kita. Tubuh kita ini berarti gabungan dari daya
orang tua kita, bapak dan ibu kita. Nah, mengingat hal inilah maka kita benar-benar dilarang keras untuk durhaka sama orang tua dan dianjurkan untuk memuliakan, menghormati, dan berbudi pekerti sama orang tua. Itu anasir yang paling luar, yaitu yang pertama anasir tubuh. Gabungan dari mani, mati, wati, manikam ini bila bertemu dengan tanah barba, api nur kadim, angin abdu isamas, dan maul hayat, jadilah nafsu. Yang pertama adalah nafsu lawamah, yang kedua adalah nafsu amaroh, yang ketiga nafsu supiyah, dan yang terakhir adalah nafsul mutmainah. Unsur tanah menjadi lawamah, api menjadi amaroh, angin menjadi supiyah, air menjadi mutmainah. Dan nafsu ini akan ditali atau dikendalikan oleh unsur selanjutnya, yaitu unsur yang ketiga, yaitu akal. Nah, raga, nafsu, akal inilah unsur zahir kita. Unsur yang keempat adalah ruh kita. Ruh ini berasal dari ruhullah, terus masuk dalam diri kita, menjadi ruh kita, dan ketika menghidupi tubuh namanya nyawa. Gerakan nyawa atau proses penghidupan nyawa pada diri kita, unsur-unsur diri kita itulah yang disebut dengan nafas. Roh ini akan menghidupi 7 anasir tadi, 7 lapis tadi. Ketika menghidupi raga disebut roh jasmani, menghidupi nafsu disebut roh nafsani, menghidupi akal disebut roh nabati. Menghidupi roh itu sendiri, maksudnya menghidupi roh itu sendiri disebut roh rohani. Menghidupkan rasa disebut roh sirri, menghidupkan cahaya disebut roh nurani, dan menghidupkan dat disebut roh ildofi. Martabat selanjutnya adalah rasa atau sir. Yang paling luar disebut perasaan. Perasaan yang sudah murni disebut dengan rasa. Dan rasa yang sudah menyambung dengan Allah disebut dengan rahsa. Ketika rasa ini berhubungan dengan unsur kebumian tadi, ya, raga, nafsu, dan akal itu akan memunculkan yang disebut perasaan. Ketika kita sudah bebas dari itu, namanya rasa kita udah murni. Rasa namanya. Dan ketika sudah menyambung dengan kelangitan, menyambung dengan Allah, maka disebut rasa, rahasianya rasa. Berhubungan dengan nur, itulah cahaya kita. Nurullah itu yang menghidupkan kita. Nur Muhammad itu yang membuat segalanya jelas, terang. Dan yang terakhir adalah Nur Adam yang akhirnya menjadi wujud-wujud nyata kita sebagai manusia. Di atas nur adalah lapis dat. Dat ini yang paling atas disebut dat ghaibul ghaib. Ini yang akan menghidupkan sukma kita atau diri sejati kita. Kemudian dat wajibul maulana itu akan menghidupkan unsur batiniah kita, dan dat wajibul wujud akan menghidupkan unsur zahiriyah kita. Di dalam ilmu zikir, apabila seseorang sudah melakukan zikir nafas, zikir cipta rasa, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah zikir di dalam martabat 7 tersebut. Maka pada kesempatan hari ini, monggo saya jelaskan tentang zikir martabat 7. Tapi karena ini sangat rumit, saya ijazahkan kepada
saya sendiri dan yang melihat video ini, bagaimana satu zikir sederhana yang manfaatnya adalah untuk mensyahadati 7 martabat tadi. Yang pertama adalah yang dilakukan adalah dengan zikir hati, zikir cipta, zikir lisan. Lisan mengucapkan, cipta itu menerjemahkan, dan hati merasakan. Setelah itu menjiwai, meresapi, dan menghayati. Yang pertama kita lakukan adalah duduk santai, posisi kalau bisa bersila atau duduk sempurna, atau bisa duduk rileks pas kita waktu luang. Yang pertama kita lakukan adalah sadar tubuh. Kita ini punya tubuh wadak, di dalamnya ada tubuh halus. Kita punya raga turab, di dalamnya ada raga latif. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Maka rasakan tubuh kita, baik wadak maupun halus. Ini adalah ciptaan Allah. Maka kita sebut Allah yang menciptakan. Kita mengambil dari perintah Quran kepada perintah di dalam Al-Quran, Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang menciptakan, yaitu menciptakan tubuh kita, baik tubuh zahir maupun tubuh halus. Rasakan kita punya tubuh ini, dan ini ciptaan Allah, ini milik Allah. Supaya tubuh ini mau bersujud, mau bersyahadat kepada Allah, kita harus mentalkinnya. Diri kita harus mentalkinnya. Allah, 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 Allah. Rasakan bahwa tubuh ini adalah ciptaan Allah. Tubuh ini hamba Allah. Kita menghantar tubuh kita untuk dekat dengan Allah. Dan ketika berzikir, rasakan jiwa kita semakin dekat dengan Allah. Itu yang namanya syahadat bebadan, mensyahadatkan badan dan mensujudkan badan. Selanjutnya kita punya nafsu. Siapa yang menciptakan nafsu kita? Di dalam nafsu muncul ada kehendak, keinginan, dan macam-macam. Supaya hidup di dunia ini kita tidak terjerumus oleh kehendak nafsu bisu, ya, innan nafsa la'amaratum bisu. Nafsu itu selalu memerintah kepada hal-hal yang buruk. Itu tipikal dasarnya. Maka nafsu kita yang berisi kehendak, keinginan, kemauan, kepinginan, itu kita syahadatkan. Nafsu ini Allah yang menciptakan. Nafsu ini Allah yang mentitahkan. Nafsu ini diberikan kepada kita, Allah yang mengamanahkan. Maka kita selaku pemimpin, penggembala nafsu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dipertanyakan kepemimpinannya. Salah satunya yaitu tadi, memimpin nafsu kita. Kalau tadi memimpin raga kita. Bayangkan kita punya nafsu. Nafsu ini milik Allah, ciptaan Allah. Allah, 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 Allah. Hai nafsu, bersaksilah akan atas Tuhanku, Tuhanmu. Sujudlah pada Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita bersama. Allah, 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 Allah. Seperti itu. Dan kita punya akal. Akal pun titah Allah. Akal pun ciptaan Allah. Allah mengamanahkan akal kepada diri kita. Akal ini supaya punya daya kekuatan cipta, supaya bisa mengendalikan nafsu, karena akal ini talinya nafsu. Akal ini istilah Jawane ringe apa embane nafsu. Syahadati akal kita. Allah, 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 Allah. Zikir kita
Kita ucap sekali dengan lisan kita, yang penting menggetarkan ini, tenggorokan atau urat leher, hati kita yang bersuara. Nanti otak menerjemahkan, hati merasakan, kemudian dijiwai, dihayati, dan diresapi. Allah, Allah, Allah. Talqinlah akal kita akan Allah dan sujudkanlah kepada Allah. Hai nafsu, bersujudlah pada Allah. Kemudian kita jiwai, kita resapi, dan kita hayati. Selanjutnya adalah ruh kita. Ruh kita ketika berzikir sudah diwakili dengan zikir nafas kita. Karena sudah dijelaskan bahwa ruh masuk ke tubuh kita namanya nyawa, gerakannya adalah gerakannya adalah nafas. Nah, nafas itu kalau sudah kita lakukan zikir nafas, itu sesungguhnya zikir kita nembus ke alam ruh kita. Setelah itu kita lakukan, sadari selanjutnya adalah kita punya cahaya. Kita hidup di dunia ini dengan proses cahaya. Cahaya Nurullah, Nur Muhammad sama Nur Adam. Supaya kita dalam hidup selalu mendapatkan titik pencerahan karena cahaya-cahaya tersebut, titik kehusukan, titik kedamaian, titik ketentraman, ketenangan, itu kita zikirkan cahaya kita talqin untuk tunduk kepada Allah. Kita adalah manusia, hidup dunia dengan proses cahaya. Di dalam kiri kita ada satu petala-petala cahaya semesta pribadi, gambaran dari semesta alam raya ini. Allah, 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 Allah. Seperti itu. Sebelum itu ada yang namanya rasa. Itu martabat yang ke-5 tadi ya, rasa. Rasa ini sudah otomatis ketika kita mensyahadatkan tubuh, nafsu, akal, roh dengan syahadat nafas tadi atau zikir nafas tadi dan cahaya ini, otomatis rasa ini sudah ikut disyahadatkan. Tapi kalau mau lebih istilahnya lebih maksimal, ya kita punya rasa, kita syahadatkan sendiri bahwa kita itu punya rasa, entah rasa dunia, entah rasa akhirat, entah rasa ketuhanan, itu harus kita syahadatkan. Hai rasa, sujudlah pada Allah. Allah, 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 Allah. Kita jiwai, resapi, dan rasakan jiwa kita semakin berzikir, semakin dekat dengan Allah. Yang terakhir adalah dat. Kita sekarang hidup di dunia ini. Hidup kita harus sujud sama Allah. Talqinlah hidup kita sendiri agar menyaksikan Allah di dalamnya. Allah, Allah, Allah. Sehingga hidup kita akan semakin sujud, tunduk pada Allah. Dan jiwa kita pun akan tunduk, sujud, dekat dengan Allah. Unsur dat yang selanjutnya adalah adanya kita. Sekarang ini ada, kita ini ada, diadakan oleh Allah yang maha ada. Kita harus mensyahadatkan keberadaan kita. Allah, Allah, Allah. Ini dilakukan dengan zikir hati, zikir sir, zikir rasa. Nah, setelah itu, puja-pujilah Allah yang telah memberikan tubuh, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat, sehingga kita menjadi titah yang sempurna, titah Allah yang sempurna. Puja-pujilah, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, maha terpuji Allah, Allahu Akbar, maha agung Allah. Diulang-ulang, diresapi, dijiwai, dan dihayati. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena daya kuasa Allah, kita tidak akan terlahirkan di dunia ini. Apa manfaatnya?
manfaatnya adalah ketika kita melakukan zikir martabat 7 ini akan lebih mudah simpul-simpul hidup kita, simpul-simpul diri kita, simpul-simpul pribadi kita untuk taqarruban kepada Allah. Seperti itu. Dan semoga ini berguna khususnya bagi saya dan umumnya bagi panjenengan semua. Billahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.